Apa yang dimaksud dengan niat itu? Tiada lain yang kita tuju, tiada lain yang kita harapkan kecuali hanya ingin mendapatkan pahala dan ridho Allah. Semua ibadah yang kita persembahkan itu. Awas, kalau orang berpuasa itu tidak dipersiapkan, itu tidak ada bedanya. Omongannya, penglihatannya, pendengarannya di saat dia berpuasa nggak ada bedanya, ya itu gagal. Itu maksudnya itu ya, didatangkan bulan suci Ramadan itu untuk pelipat gandaan pahala. Bagi siapa? Bagi yang mau. Kalau datang bulan suci Ramadan tetap saja ngaji enggak, sholat jamaah enggak, berzikir enggak, berdoa enggak, bersedekah enggak, ya enggak bisa. Kadang-kadang dibelokkan. Takjil itu arti sebetulnya takjil itu menyegerakan berbuka puasa. Ada yang membolehkan, ada ulama membolehkan. Saya niat puasa selama 1 bulan, boleh? Boleh. Itu yang aman, bagus itu kalau itu. Ya. Tapi kalau yang paling utama niat itu setiap malam. Ya. Sehabis supaya aman, ketika kita berbuka puasa sudah batalkan puasa, langsung niat. Saya niat berpuasa besok, ya itu aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, akan kita lanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu, dan ini merupakan kajian yang terakhir di dalam bulan Sya'ban ini. Nanti bulan Ramadan akan dihentikan karena kita mengikuti sholat tarawih, tapi insya Allah ngajinya tambah volumenya, kan setiap malam biasanya ada kajian-kajian atau kuliah-kuliah Ramadan. Bahkan biasanya di beberapa masjid subuh pun ditambah lagi. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini supaya kita langsung to the point saja, karena bulan suci Ramadan sudah diambang pintu. Insya Allah kalau tidak salah hari Ahad besok itu sudah mulai tarawih pertama. Gimana? Ya, hari Senin sudah puasa pertama. Setiap orang-orang yang beribadah, apapun wujud ibadahnya, termasuk ibadah-ibadah yang kita akan laksanakan pada bulan suci Ramadan, pasti kalau ditanya semuanya ingin berhasil. Semua orang yang beribadah itu pasti ingin sukses. Sama kalau kita bekerja, kita berusaha itu tidak ada yang ingin gagal, tidak ada yang ingin rugi, ingin sukses. Kesuksesan yang diinginkan oleh orang-orang beriman bukan hanya sukses di dunia, tetapi bahkan ingin sukses nanti sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala
kelak di akhirat pada saat kita menghadap hadiratnya. Jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, untuk itu pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah pokok bahasan atau tema kajian, beberapa indikasi kegagalan memperoleh keutamaan bulan suci Ramadan. Ya, saya tulis ya, biar ya. Beberapa indikasi. Beberapa indikasi. Kegagalan meraih atau memperoleh keutamaan Ramadan. Nah, ini sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, bahwa salah satu sebab orang-orang beriman selalu rindu dengan kedatangan bulan suci Ramadan, karena orang-orang beriman itu paham dan yakin bahwa bulan suci Ramadan ini memiliki beberapa keistimewaan, memiliki beberapa keutamaan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Makanya orang-orang beriman itu selalu menunggu-nunggu, selalu dinanti-nanti, bahkan selalu dirindukan kedatangan atau kehadiran bulan suci Ramadan. Karena kita paham, kita yakin bulan suci Ramadan ini kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita akan memperoleh berbagai keuntungan, kebaikan, rahmat, barokah, serta keistimewaan yang lain, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang agak panjang. Akan tetapi kalau kita tidak hati-hati, tidak pandai-pandai memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini, maka kita akan bukan keberhasilan, bukan kesuksesan yang akan kita dapatkan, tetapi malah kegagalan. Agar kita tidak gagal nanti, karena ini selama 1 bulan, agar kita tidak gagal, maka ingin saya sampaikan apa ciri-ciri kegagalan, indikasi, tanda-tanda. Jadi ciri-ciri, indikasi, tanda-tanda kegagalan orang memperoleh keutamaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, dia memasuki bulan suci Ramadan tanpa persiapan. Nah ini, tanpa persiapan. Ini kita ini tinggal 2 hari nih, mari mudah-mudahan persiapannya sudah kita lakukan. Ya. Jangan sampai memasuki bulan suci Ramadan kita tanpa mempersiapkan diri. Persiapan apa yang dimaksud di dalam hal ini? Yang sangat penting sekali itu persiapan niat. Ya. Sebab segala sesuatu ini amal ibadah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu kita kerjakan bisa bernilai ibadah, bisa diberi pahala dan diridhoi oleh Allah, itu sangat ditentukan oleh niat. Apa yang dimaksud dengan niat itu? Tiada lain yang kita tuju, tiada lain yang kita harapkan kecuali hanya ingin mendapatkan pahala dan ridho Allah. Semua ibadah yang kita persembahkan itu. Ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ya. Jadi jangan sampai melenceng. Kalau ada orang, aku tak poso sehari atau 2 hari, diiringi dengan sholat taraweh sehari atau 2 hari, soalnya nggak enak KTP ku terlanjur Islam, apa kata tetangga nanti aku nggak datang, maka ikutlah dia. Ya. Biasanya sholat tarawehnya itu
3 kali 1 bulan. Malam pertama, malam pertengahan, malam terakhir datang lagi. Ditanya, "Loh sampean kok tarawihnya kayak gitu, puasanya kayak gitu, tadarrusnya kok gitu?" "Ya, saya lewat jalan tol, gak kuat saya kalau kayak sampean puasa 1 bulan itu ya." Nah, ya ini orang seperti ini bukan lillahi ta'ala ini. Jelas tidak akan diterima ibadah seperti ini. Pertama, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang diperintahkan. Yang kedua, mungkin niatnya memang bukan karena Allah. Jadi niat ini kadang-kadang kita sudah berniat, sudah baik tadi niatnya, tapi kadang-kadang dalam proses perjalanan kita lakukan, kadang-kadang Pak digoda oleh setan. Hati-hati ya. Tapi insya Allah kata Nabi, kalau bulan Ramadan datang itu setan-setan dibelenggu. Ya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Itu di dalam hadis dikatakan begitu. Apa maksudnya hadis itu nanti kita akan jelaskan. Jadi yang paling penting yang harus kita persiapkan itu adalah niat. Pokoknya semua itu kan hanya ingin mendapat pahala dan ridhonya Allah. Karena yang memberi pahala itu bukan manusia, Allah ya. Yang meridhoi seluruh amal-amal ibadah kita persembahkan dan akan diberi nilai, diberi berupa pahala, itu hanyalah Allah yang punya hak prerogatif, manusia nggak bisa. Gimana Pak? Iya. Iya, harapannya itu, ya harapannya orang beribadah itu kan ingin diridhoi oleh Allah. Memang kalau tujuannya puasa itu ada 2 dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Ya, gitu ada 2. Ya, tapi itu nanti akan itu kan prosesnya dulu. Ya, yang kita sampaikan dulu di prosesnya. Proses menuju ke tujuan yang paling tinggi tadi itu, la'allakum tattaqun itu. Ya. Jadi prosesnya salah, hasilnya juga nanti akan ya. Ini kan tattaqun itu supaya kita menjadi orang takwa, ini kan tujuan utama. Ya, tujuan akhir itu ibadah puasa itu. Ya. Ya. Tujuan yang paling tertinggi. Ya. Tapi kalau prosesnya salah, nggak bisa tercapai tujuan. Ini jadi yang pertama tadi, yang paling penting kita itu mempersiapkan apa? Jangan sampai memasuki bulan suci Ramadan tanpa persiapan. Nah, persiapan apa yang dimaksud? Pertama, persiapan niat. Yang kedua, persiapan ilmu. Ilmu. Nah, ilmu. Semua ibadah yang kita persembahkan kepada Allah itu membutuhkan ilmu. Dan ibadah itu baru akan diterima oleh Allah dan disempurnakan tatkala amal ibadah itu kita lakukan dasarnya pakai ilmu. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Ya. Kata Allah, wala taqfu, jangan kamu melakukan, jangan kamu ikut melakukan sesuatu malai salaka bihi ilmun, yang kamu itu nggak ngerti ilmunya. Berarti apapun yang kita lakukan itu, baik urusan dunia urusan akhirat, harus paham ilmunya. Jadi ilmu ini penting. Inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, ya. Pendengaran hati ini adalah sarana untuk memperoleh ilmu. Itu nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amal-amal ibadah kita persembahkan kepada Allah itu penting ilmunya. Kalau awal-awalnya enggak apa-apa, norok buntek dulu kalau awal-awalnya. Napa, Pak? Norok buntek. Ya, ikut-ikut tanpa dasar. Awal-awalnya kayak arek kecil kula anak TK itu enggak apa-apa itu ya. Yang penting ruku ikut ruku, sujud ning waca apa ya wis gak usah ya. Awal-awalnya. Tapi kalau kita sudah dewasa, jangan kayak gitu terus.
Jadi ilmu. Makanya ngaji kayak gini nggak boleh berhenti orang. Sampai kapan kita berhenti ngaji? Sampai mati. Karena banyak amal-amal ibadah kita itu butuh ilmu. Termasuk ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang terkait di dalamnya. Apalagi ibadah puasa ini ibadah tahunan. Artinya setahun sekali kita lakukan. Yang wajib ibadah Ramadan. Kalau ibadah puasa sunatnya banyak. Tentu saja ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lain dalam bulan suci Ramadan itu, karena jarak waktu yang 1 tahun itu lama, 12 bulan, mungkin dulunya pernah kita baca, pernah kita dengar, pernah kita tahu, tapi terlalu lama lupa. Maka perlu kita ingat-ingat kembali, dipersiapkan kembali. Baca ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan masalah-masalah kegiatan Ramadan, baca hadis-hadis Rasulullah, baca buku-buku yang sudah banyak dijual di toko-toko buku itu, atau barangkali kita sudah punya, dibaca kembali. Karena ilmu itu bisa masuk pertama banyak baca. Ya, banyak baca. Kalau orang tidak mau membaca, ya biasanya bodoh dia. Orang yang tidak mau membaca itu pasti bodoh. Nah, tapi tidak bisa membaca mungkin karena penglihatannya sudah rusak. Ada cara lain, banyak mendengar. Jadi ilmu itu bisa masuk dengan banyak melihat atau membaca. Yang kedua banyak mendengar. Yang ketiga banyak bertanya. Banyak bertanya. Tapi kalau sudah tahu jangan bertanya, apalagi ngetes ustadznya, ya dosa itu ya. Ada juga kadang-kadang orang bertanya itu ngetes ustadz ya, dosa. Kalau bertanya memang tidak tahu, bertanya itu dapat pahala itu. Atau sudah tahu tapi masih ragu-ragu, apa aku benar apa salah, bertanya dicocokkan, nah, itu juga boleh. Tapi kalau bertanya ngetes ustaz, ngetes guru, dosa. Ada orang kadang-kadang gitu. Makanya saya kalau ada orang mau bertanya pengajian, sampai mau tanya lagi, ya. Tapi jangan menyoalkan soal. Kalau sudah jelas gak usah ditanya lagi, ya. Nanti buang-buang waktu. Tapi kalau memang tidak paham, tidak jelas, itu perlu kita bertanya. Kenapa? Ya, itu perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya lupa ayatnya di surat apa nih. Tapi maksudnya begini, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang memahami tentang suatu perkara, tentang suatu ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengerti. Suruh bertanya. Kalau tidak bisa membaca, tidak bisa mendengar, terus tidak mau bertanya juga, terus ilmu lewat mana? Apalagi terkait dengan masalah ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini, yang waktunya hanya setahun sekali. Persiapan ilmu. Yang berikutnya, ya, yang perlu dipersiapkan, persiapan mental. Mental manusia itu ada mentalnya baik, ada mentalnya yang tidak baik. Orang yang suka marah-marah itu bagus gak mentalnya itu? Suka marah-marah, dikit-dikit tersinggung. Orang gak pantas tersinggung, marah-marah. Biasanya kalau marah-marah tuh ngomongnya kadang-kadang ngelantur, berkata-kata yang kotor, misu dan sebagainya. Ya. Nah, awas kalau orang berpuasa itu tidak dipersiapkan, itu tidak ada bedanya. Omongannya, penglihatannya, pendengarannya di saat dia berpuasa gak ada bedanya, ya itu gagal meraih atau memperoleh keutamaan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini penting ini. Jadi jaga mental, jaga fisik juga. Ya kita berdoa mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan tidak sakit. Karena kalau kita sakit itu ibadahnya nanti bisa sholat tarawihnya terpusuk, bahkan puasanya juga bisa terputus. Tapi ya sakit itu ya bukan keinginan kita ya. Kalau memang Allah memberikan tanpa diharap-harap, ya apa boleh buat. Dan kalau orang sakit, menurut ayat yang kita baca tadi ini, dibolehkan tidak berpuasa. Tetapi caranya nanti kalau sudah selesai Ramadan diganti. Berapa hari puasa yang kita tinggalkan selama bulan suci Ramadan itu harus diganti. Nah, ini yang berikutnya, ini tadi persiapan ilmu, persiapan mental tambah fisik juga. Persiapan duit kira-kira penting nggak?
kita masuki bulan puasa. Penting nggak? Penting ya Pak ya? Penting. Mau diapakan? Ya, buat persiapan puasa itu. Mau diapakan duit itu kok pentingnya ya? Hah? Untuk amal jariah atau untuk memanjakan Abdul Butun? Itu biasanya nek bulan suci Ramadan datang itu biasanya belanja rumah tangga naik apa turun? Naik. Mestinya harus turun. Mestinya, karena bulan siangnya kita tidak makan, tidak minum. Kalau belanja rumah tangga kita naik, yang mestinya harus turun, maka disinilah nanti bisa menjadi penyebab gagalnya bulan meraih keutamaan bulan suci Ramadan. Kenapa? Orang berpuasa itu diperintahkan oleh Allah berpuasa supaya kita merasakan yang tidak enak. Selama 11 bulan kita akan kenyang terus, merasakan enaknya. Mbok sekali waktu itu kita ya harus enak. Dan itu tujuannya baik juga. Orang yang selalu makan yang enak-enak, ya apalagi dengan berlebihan, itu sama dengan mengundang berbagai macam penyakit yang berbahaya. Karena Allah sayang kepada kita, selama 1 bulan ya dikurangi, bukan dilarang makan, dikurangi. Jadi kalau belanja rumah tangganya naik, nggak kena. Berarti ada yang keliru kita di situ ya. Boleh belanja rumah tangga meningkat di bulan suci Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya, tapi tujuannya untuk berbagi dengan orang lain. Jadi kalau kita beli kue untuk takjil itu, beli kue misalnya, beli apa lagi gitu ya, bukan mempersiapkan untuk diri sendiri. Karena biasanya orang kalau berpuasa itu berniat nanti nek maghrib ingin balas dendam, seolah-olah ingin ya di mana ya. Tapi orang puasa nggak kuat makan, akibatnya dibuang di tempat sampah, besok pagi dibuang. Nah ini mubazir lagi. Orang mubazir kata Allah dulu setan ya. Maka boleh belanja rumah tangga melebihi bulan-bulan sebelumnya, tetapi dengan catatan bukan untuk dinikmati sendiri, tapi untuk berbagi. Dan itu memang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang berikutnya, ya. Indikasi ya, ini kita hapus gak muat. Indikasi kedua, ini tadi persiapan. Ya. Memasuki bulan suci Ramadan tanpa persiapan, yang kita jelaskan tadi, itu indikasi kegagalan. Indikasi kegagalan yang kedua, selama melaksanakan ibadah puasa, ya, ya, lesannya, penglihatannya, pendengarannya, tidak dapat dikendalikan. Nah, hati-hati nih. Ini angel iki. Mengendalikan lesan ini loh Pak, yang tidak bertulang. Wis mau ngomong aja ya. Ya. Mata juga, pendengaran juga. Kadang orang berpuasa tapi lesannya tidak bisa dikendalikan, penglihatannya sampai mawon ya, bahkan lebih banyak melihat hal-hal yang dilarang ya. Padahal ini sementara berpuasa, pendengarannya juga, mungkin tangannya juga, mungkin kakinya juga sembarang berjalan, sembarang ngambil barang-barang orang. Padahal ini menjalankan ibadah puasa, maka itu merupakan indikasi yang kedua, gagal memperoleh keutamaan Ramadan. Karena dia menjalankan puasa, tetapi lesan, penglihatan, pendengaran, ya, bahkan pikiran juga tetap tidak terkendali. Padahal puasa itu artinya pengendalian diri. Jadi kalau orang berpuasa tapi tidak bisa mengendalikan dirinya, ya enggak puasa namanya, ya. Nah ini. Yang nomor 2 itu lesan, penglihatan. Lesannya, penglihatannya, pendengarannya tidak dapat dikendalikan. Pahalanya yang berkurang. Iya, jadi kan ada dua istilah. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ya, kalau kita makan, minum, berkumpul dengan suami istri di siang hari Ramadan, itu membatalkan puasa. Tapi kalau hal-hal ini yang kita lakukan
penglihatan kita memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, lesannya ngomong hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau ibadah puasa itu Pak, yang halal saja tidak boleh. Istri kita itu kalau kita sudah menikah kan mau diapakan itu sudah istri kita. Tapi kalau orang berpuasa nggak boleh. Artinya apa? Yang halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Maka kalau ini dilakukan, lesannya, penglihatannya tidak terkendali, apalagi lesannya, maka itu kata Nabi, Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan puasanya. Bahkan dipertegas lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atas. Banyak orang berpuasa pada bulan suci Ramadan kata Rasulullah, tetapi tidak dapat apa-apa dari ibadah puasa yang ia lakukan, melainkan hanya lapar dan dahaga. Pertanyaannya, kenapa kok cuma dapat lapar dan dahaga? Ya ini balik lagi ke sini, lesannya, penglihatannya, pendengarannya nggak terkendali. Ini dulu yang gampang-gampang, itu yang tiga ya. Kan ini yang paling ruwet ini. Maka puasa itu sebetulnya yang paling mudah itu menahan lesan, menahan pendengaran, menahan mata, atau mengendalikan semuanya itu. Jangan melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Kalau dilakukan, puasanya tetap sah, pahala puasanya yang batal, terhapus. Itu tadi. Dari mana dasarnya? Yaitu tadi Rasulullah mengatakan cuma dapat ngelak lapar tok. Allah tidak butuh dengan puasa yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan kita tidak dilakukan. Maka kita perlu jelaskan ini. Hati-hati. Makanya daripada ngomongin orang terus itu, ngerasanya orang poso-poso itu, mendingan turu. Maka ada hadis yang mengatakan naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu merupakan ibadah. Ketimbangannya melek tapi ngomong terus gak mari-mari ya turu aja gitu ya. Tapi jangan diartikan mentang-mentang naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa ibadah. Mulai habis sholat subuh start sampai menjelang buka baru bangun. Enggak begitu. Itu namanya memelintir hadis itu. Enggak begitu maksudnya hadis itu ya. Maksudnya ketimbang kita melek ngomong itu banyak ngomongin orang padahal kita sedang berpuasa, mendingan tidur. Ini. Yang ketiga. Selama bulan suci Ramadan, sholat jamaahnya dan sholat sunnahnya banyak yang bolong. Ya, jadi sholat jamaahnya putus-putus. Padahal di luar bulan suci Ramadan saja kita diperintahkan sholat berjamaah, putus-putus. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang. Begitu juga sholat sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat duhanya, sholat tarawehnya, sholat witirnya, sholat taubatnya, banyak putus. Mestinya kalau bulan suci Ramadan itu harus ditingkatkan. Ini enggak, putus-putus. Jadi kalau putus-putus seperti itu, baik ibadah-ibadah yang bersifat wajib, contohnya kayak sholat jamaah, ya, juga sholat-sholat sunnahnya, artinya tidak ada bedanya di luar bulan suci Ramadan, maka itu merupakan indikasi yang ketiga gagal memperoleh keutamaan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah. Maka kita nanti jaga Pak, sholat jamaah baik di kantor maupun di jaga, ya. Ini kalau ingin bobotnya, karena memang bulan suci Ramadan itu didatangkan oleh Allah kepada hambanya memang untuk melipat gandakan pahala kita yang umur kita ini rata-rata pendek, maka diberikan bulan suci Ramadan supaya kita tidak kalah dengan umat-umat yang terdahulu. Nah, itu maksudnya itu ya, didatangkan bulan suci Ramadan itu untuk pelipat gandaan pahala. Bagi siapa? Bagi yang mau. Kalau datang bulan suci Ramadan tetap saja ngaji enggak, sholat jamaah enggak, berzikir enggak, berdoa enggak, bersedekah enggak, ya enggak bisa. Ya. Jadi bulan suci Ramadan itu bisa dilipat gandakan pahalanya, dosa-dosanya digelontor bagi yang memanfaatkan momentum itu. Ini yang keberapa tadi ini? Ya. Ya, apa ini tadi ini ya? Jangan mengabaikan sholat jamaah dan sholat sunat. Yang keempat, indikasi yang keempat orang yang gagal memperoleh keutamaan suci Ramadan,
selama bulan suci Ramadan infak sodakonya nggak maksimal. Mampunya cuma itu gimana? Ya. Infak sodakonya nggak maksimal. Ustaz, nggak punya duit. Kalau nggak punya duit ya nggak masalah. Ya. Kalau yang ada duitnya, ada belanjanya, tahu kalau pahala bulan suci Ramadan dilipat gandakan berkali-kali lipat, tapi di luar bulan suci Ramadan nggak tahu sodako, setiap malam ke masjid nggak pernah bawa duit untuk ngisi kotak infak. Di luar Ramadan seperti itu, datang bulan suci Ramadan tetap seperti itu. Indikasi yang keempat, gagal memperoleh bulan suci Ramadan. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, kata istrinya, kata Aisyah, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling loman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Tapi kata Aisyah, kalau bulan Ramadan datang, ya Allah, subhanallah, tabarakallah, itu kedermawanannya Nabi itu meningkat berkali-kali lipat dibanding dengan bulan suci Ramadan. Rasul itu nggak mau di dompetnya ada uang 10.000 rupiah ibaratnya nginep, nggak mau. Suatu ketika ini terjadi di Madinah, habis sholat maghrib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya kalau habis sholat maghrib itu Rasul nggak langsung pergi wiritan sebagaimana biasa kita yang baca zikir-zikir yang memang diperintahkan. Tapi ketika itu habis assalamualaikum langsung bangkit Rasulullah, bersegera dia pulang ke rumahnya. Kemudian sesaat datang kembali, lanjutkan. Sahabat-sahabat yang jamaah yang sholat ketika itu agak heran karena Rasul nggak pernah begitu. Lalu dia bertanya, ono opo ya Rasul? Biasanya sampai habis sholat itu berzikir di sekor, sekarang ini kok tadi kok langsung lompat itu. Apa jawaban Rasul? Saya tadi teringat ketika saya habis mengucapkan assalamualaikum ke kanan ke kiri, teringat kalau di saku saya itu ada uang ibaratnya 10.000 rupiah. Takut nginep nggak saya sedekahkan karena ini bulan suci Ramadan. Rasul nggak kayak kita. Kalau kita duitnya dilipat, kalau perlu disembunyikan di kaos kaki, takut ketemu istrinya. Nah, jadi ini orang yang bulan suci Ramadan infaknya tidak maksimal sesuai dengan kemampuannya, itu indikasi gagal. Karena ini pahala dijanjikan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Orang-orang yang beramal ibadah pada malam-malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di bulan suci Ramadan, tanggal-tanggal 10 terakhir. Siapa orang yang beramal di malam itu, dilipat gandakan pahalanya lebih besar dan lebih baik daripada beramal 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikalikan ketemunya 83 tahun lewat 4 bulan. Padahal umur kita belum tentu sampai di situ. Tadi sudah diberikan pahalanya. Eman Pak, kalau setiap ke masjid nggak bawa duit, bawa. Ya nggak usah banyak-banyak nih berimpak 100.000 setiap malam, ya kan? Kan lebih baik asalkan ikhlas daripada 1.000 rupiah tapi tidak ikhlas. Ojo diwale loh Mas Said ya. Lebih baik berimpak selama bulan suci Ramadan 100.000 rupiah setiap malam kita ke masjid asalkan ikhlas daripada 1.000 rupiah tapi tidak ikhlas. Ojo diwale. Nek diwale nanti orang impaknya cari uangnya kecil terus itu ya. Padahal kalau ditanya sampean mau masuk surga, oh iya Pak, duluan apa belakang? Duluan. Impaknya 1.000, yo gak iso. Nah, baik. Apa tadi? Memaksimalkan maksimalkan infak atau sodako. Jadi mari kita ini saatnya kita menjadi orang dermawan, orang-orang yang banyak berbagi, ya, bersedekah di bulan suci Ramadan. Itu memang contohnya seperti itu. Di situ nanti amal ibadah kita yang berikutnya. Indikasi kegagalan yang kelima untuk memperoleh keutamaan bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan target khatam Al-Quran 30 juz nggak dilakukan. Ada nggak orang poso-poso nggak mau Quran? Ada juga ya. Di Manuan apa di Balongsari? Ada ya Pak ya? Iya. Poso-poso itu gak mau Quran.
Padahal tadi ayat yang kita baca, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah, kitab suci Al-Qur'an diturunkan. Artinya apa? Maka amal ibadah yang harus menonjol di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Afdalu ibadati ummati tilawatil Quran, kata Rasul. Amal ibadah yang paling istimewa, yang paling memberatkan timbangan amal orang-orang beriman nanti di hadapan Allah ialah pahala membaca Quran. Itu dibaca biasa, apalagi kalau dibaca seartinya, dapat pahalanya, dapat ilmunya. Bulan suci Ramadan tempatnya. Maka jangan heran di beberapa masjid sampai jam 12 malam itu masih ngaji. Ya gak apa-apa, sampai pagi memang begitu dicontohkan. Tapi jangan pakai gini. Kasihan, dipakai yakin nanti orang nggak bisa bangun sahur, ibu-ibu terutama ya. Kita kan, kalau saya biasanya habis sholat duhur 1 juz, habis sholat asar 1 juz, habis sholat maghrib setengah juz, gak kesana mau tarawih ya, setengah juz ya. Habis sholat isya 1 juz, habis sholat subuh 1 juz itu. Kalau 5 kali, ya barangkali bisa khatam sampai 3 kali kalau diniati. Jangan sampai berpuasa tidak baca Quran, kasihan. Indikasi kegagalan meraih keutamaan ini ya. Ustaz, kula mboten saged maca Quran, gak lancar. Ya sing lancar nopo? Surat Yasin tok. Enggak apa-apa, surat Yasin juga Quran. Ada hadis yang mengatakan, walaupun hadisnya belum saya cerita apa ini hadisnya sahih apa dhaif ya. Barang siapa, hadisnya gini, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki jantung, memiliki hati. Maka jantung Al-Quran itu adalah surat Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin 1 kali, sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran 10 kali. Ya kalau nggak mampu antem surat Yasin, daripada nggak baca sekali. Ustaz, surat Yasin saya nggak lancar juga, bisa baca cuman Latinnya tok. Wes, terus gimana? Nggak ngaji? Tetap ngaji. Apa? Baca surat Al-Ikhlas. Ada hadis juga mengatakan orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama dengan membaca 1/3 Al-Quran. Ya kalau 3 kali hatam. Bagi yang tidak mampu, tapi nek mampu lancar jangan nakalan itu namanya ya gitu ya. Ini intinya itu jangan sampai bulan suci Ramadan selama kita menjalankan puasa tidak baca Al-Quran. Pasangannya puasa itu adalah memperbanyak baca Quran. Kalau itu tidak dilakukan, gagal meraih keutamaan bulan suci Ramadan. Ini yang keberapa tadi ini? Yang kelima ya. Baca Quran. Baca Al-Quran ya. Apalagi kira-kira? Apa kira-kira lagi ya? Ini beberapa indikasi kegagalan orang meraih keutamaan bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan ini tidak dilakukan ini. Tadi pertama, memasuki bulan suci Ramadan tanpa persiapan, baik persiapan ilmu, persiapan fisik, mental dan sebagainya. Yang kedua, selama menjalankan ibadah puasa, pendengaran, penglihatan dan anggota tubuh yang lain tidak terkendali. Itu bisa menggagalkan kita meraih keutamaan. Kemudian yang berikutnya, impaknya tidak maksimal selama bulan suci Ramadan. Ada suatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu bersedekah berupa makanan. Ya, takjil. Takjil itu artinya apa? Takjil artinya apa, Pak? Ini kadang-kadang dibelokkan. Takjil itu arti sebetulnya takjil itu menyegerakan berbuka puasa. Karena makruh hukumnya kalau sudah masuk maghrib terus kita sholat dulu gak membatalkan puasa. Maka takjil itu artinya menyegerakan berbuka puasa. Supaya orang segera berbuka puasa itu, maka paling bagus itu disediakan kue-kue atau makan kecil untuk takjil untuknya. Tapi takjil itu bukan makanan. Ya. Tapi sekarang bergeser, takjil itu seolah-olah kue, bukan. Takjil itu menyegerakan berbuka puasa. Untuk menyegerakan berbuka puasa itu kata Nabi itu kalau diperintahkan sebaik-baik makanan yang dipakai untuk berbuka adalah kurma.
Iya, sebelum sholat kurma. Nabi tuh setiap membatalkannya. Nek enggak ono kurma, kata Nabi, air putih. Jangan kopi susu, apalagi kopi ireng atau teh, itu kurang bagus. Ya, kurma. Tapi jangan ngeyel kayak teman saya. Iya Pak, di Arab itu karena nggak ada pisang goreng, nggak ada nogosari, nggak ada goci-goci di sana, makanya orang kurma. Enggak, sampean jangan ngeyel. Kalau Nabi sudah nyontohkan kayak gitu, ikuti saja. Sekarang di Surabaya nggak angel kok kurma, di mana-mana ada kitnya. Sediakan nanti. Berapa kurma biasanya Nabi kalau berbuka? 1, 2, sampai 3 kurma. Beda pahalanya Pak kalau kita kurma, yang kita membatalkan puasa pakai takjil tadi, pakai kurma itu dengan pakai pisang goreng. Ya, gorengan lain. Tuntunan ini. Kalau tidak ada air putih. Air putih itu tidak, ini hadis. Nah, kalau kita ingin meraih keutamaan begitu ya. Terus kata Nabi lagi, man fattara shaiman. Ya. Kana lahu ajruhu mithlu fa'ilihi wa lam yanqus syai'an. Siapa orang yang memberi makan orang yang berpuasa dengan membawa kue ataupun nasi bungkus atau minuman tadi berupa air putih, dipakai untuk segera membatalkan puasa di saat maghrib sudah masuk itu ya. Itu kata Rasulullah akan memperoleh pahala sama pahalanya orang yang melakukan puasa itu tanpa dikurangi sedikit. Jadi sampean, aku dikasih apung sama sampean 1, sampean mendapatkan pahala puasa sama dengan saya dapatkan, jadi sampean dapat 2, dapat pahala sendiri, dapat operan dari saya lagi. 1 orang. Kalau kita bawa apung ke masjid, isinya 20 orang yang makan, kalikan sendiri pahalanya. Luar biasa. Tidak kita jumpai di luar bulan suci Ramadan, ini keistimewaan. Terus yang berikutnya nanti waktu malam-malam 10 terakhir, supaya tidak gagal ini, kalau ada orang malam-malam 10 terakhir tidak melakukan i'tikaf di masjid, ini sunnah Rasul, ini i'tikaf ini. I'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Apa yang dilakukan? Berzikir, berdoa, baca Quran, sholat sunat, yang penting jangan tidur. Diam saja, nggak macam apa-apa di masjid itu dengan niat i'tikaf, itu pahalanya luar biasa. Dan salah satu syarat memperoleh pahala Lailatul Qadar harus i'tikaf. Enggak i'tikaf, gagal. Ya, biasanya orang-orang itu kalau malam-malam 10 terakhir sibuk bungkus-bungkus apa-apa itu mau dibawa mudik itu. Jangan ya. Ibu-ibu biasanya sibuk bikin kue gitu kayaknya. Eman tarawehnya. Pahala Ramadan Lailatul Qadar tadi itu tidak ditaruh di awal, ditaruh di malam 10 terakhir. Maksudnya apa? Supaya orang tambah kenceng. Jadi tambah mau habis Ramadan itu, tambah kenceng kita beribadahnya. Jangan malah disibukkan dengan urusan dunia. Sudah enggak tadarus lagi, sudah enggak gini, sibuk bikin kue, belanja ke mal-mal gitu untuk gini. Jangan. Itu tertipu dengan rayuan setan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ya, ada mungkin kurang 5 atau 7 tadi itu, jangan sampai kita nanti tidak melakukan i'tikaf. Ini memang yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, program kegiatan Ramadan. Lalu yang terakhir sekali nanti setelah Ramadan berlalu, setelah kita berlebaran hari raya, kita berupaya melestarikan nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keistimewaan bulan suci Ramadan. Selama 11 bulan ke depan kita pertahankan, kita lestarikan. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ngaji ini sudah terakhir selama bulan suci Ramadan, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki bulan suci Ramadan saling bermaaf-maafan. Ingat, dosa kita yang paling banyak itu dengan pasangan kita masing-masing. Kita sering membentak istri. Jangan sampai masuk Ramadan gak minta maaf kepada istrinya. Orang tua kita kalau masih ada minta maaf, kalau gak ada ziarahin kuburnya dan doakan. Kemudian kalau ada di antara kita yang pernah memutus silaturahmi sebelum masuk tanggal 1 Ramadan, segera diselesaikan. Kalau tidak, itu akan mengurangi sempurnanya ibadah puasa kita. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan mengawali selama kita ngaji selama 1 tahun. Ada. Ini menurut saya penting ini. Apa Ge? Oh. Pertama kali niat. Kalau kita tidak niat, puasanya tidak sah. Iya, nggak sah. Kita ini, baca yang tua-tua kadang-kadang lali niat. Kalau niatnya dijamak itu bagaimana? Untuk 1 bulan penuh. Pokoknya tidak batal tengah jalan ini maksud saya. Ada yang membolehkan. Itu bisa.
Ada yang membolehkan, ada ulama membolehkan. Saya niat puasa selama 1 bulan, boleh? Boleh. Itu yang aman, bagus itu kalau itu. Iya. Tapi kalau yang paling utama niat itu setiap malam. Ya, sehabis supaya aman ketika kita berbuka puasa sudah batalkan puasa, langsung niat. Saya niat berpuasa besok, ya itu aman. Kalau lupa biasanya di sholat tarawih itu diingatkan lagi ya. Ya biasa setelah ini ya biasanya nawaitu sauma, kadang teriak-teriak tapi nggak perlu saya rasa gitu. Betul, boleh Pak. Berniat di jamak 1 kali di awal Ramadan itu boleh ya. Tapi itu dilakukan seperti itu, ditambahi lagi nanti kalau kita ingat setiap malam berpuasa, boleh. Nah, jadi agama itu gampang ya Pak Malik ya. Terima kasih, melalui majelis ini saya yang banyak bergaul dengan bapak-bapak selama 1 bulan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali selama ini ada tutur kata yang kurang baik. Ya, sebaiknya juga bapak-bapak barangkali ada yang pernah ngerasani saya, tapi saya rasa enggak ya. Sebelum sampean minta maaf sudah aku maafkan duluan, biar gak punya beban ya bapak sekalian ya. Jadi kalau ada orang minta maaf Pak, udah Pak, sampean sebelum minta maaf sudah aku maafkan duluan, nggak ada punya masalah insya Allah. Kalau sudah seperti ini, insya Allah nanti amal-amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan sesuai dengan harapan kita semua akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah melipat gandakan dan berima amal-amal ibadah kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dulu dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.